ada. Istri saya udah ke-up sekarang. Udah ke-up ya? Udah ke-up. Waduh, Bahkan dibanding-bandingin sama istrinya si situ. Ternyata istri Marcel Radival cantik dan bertubuh mungil. Saya ajaklah dia datang ke studio saya saat itu. Iya, betul. Datanglah dia naik sepeda motor. Iya, sepeda motor. Terus bawa handycam. Iya. Dengan bangganya pamer handycamnya yang dibeli di marketplace second pada saat Iya. itu. Nah, nggak banyak yang tahu. Dulu, nah ini Pak Darko ini satu-satunya nih. Satu-satunya orang yang ketika saya ketemu selalu yang dikomentarin jas. Iya kan? Sel, ini jas murah kayak gini, beli yang mahal dong. Nah, Iya kan? istrimu ini apa nggak mikir sejuta kali menikahi seseorang yang mau membongkar sesuatu yang dikultuskan di masyarakat, Iya. yang juga kan pasti mengancam keselamatan. Halo Zenseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jadi, beberapa hari ini, kalau saya lihat di detik.com, ini viral, ora wes-wes kalau wong Jawa bilang, nggak selesai-selesai, itu selain polisi tembak polisi, yang kedua itu adalah pesulap merah. Nah, bersama saya, Marcel Radival, atau yang kita kenal sebagai pesulap merah. Indonesia. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Hati-hati Iya. ketemu pesulap merah KW. Oh iya. Iya, di Instagram saya nih. Udah ketemu pesulap biru ya kemarin ya. Udah pesulap biru ketemu, ini pesulap merah KW1 sekarang. Jadi aku pengen bahasnya ini berbeda karena dari semua ya, mungkin orang itu menantikan kalau Master Dedi kan karena sesama magician. Jadi Iya. pembahasannya itu dalam. Dalam. Kalau yang lain-lain pasti ia mengulang sesuatu yang memang sudah terjadi. Kenapa diminta KTP, kejadiannya Iya. gimana, itu didorong apa dipukul dan sebagainya. Itu ada semuanya, tapi kita kali ini mencoba untuk membahas sesuatu yang tidak ada di channel lain. Semoga Marcel atau pesulap merah ini mau menjawab. Amin. Insya Pokoknya Allah. ini janji pasti akan beda, oke? Iya. Dan kita akan coba cari tahu semuanya karena sampai katanya ada yang nyari-nyari identitas istrimu, abangmu, kamu tinggal di mana? Iya, ada. Istri saya udah ke-up sekarang. Udah ke-up ya? Udah ke-up. Waduh, apa Bahkan kabar? dibanding-bandingin sama istrinya si situ. Sana. Ya kan? Kok bisa Iya. gitu loh, hubungannya opo gitu dibanding-bandingin Iya. istrinya gitu loh. Ternyata istri Marcel Radival cantik dan bertubuh mungil. Ini apa hubungan? Mungkin takutnya itu tadi kalau yang sana mendekatinya pakai ilmunya dia, nah ini kamu pakai ilmu merah mungkin mendekatinya. Iya. Tapi anyway, ini pertanyaannya sebenarnya mungkin kita akan mencoba menjawab banyak pertanyaan dari para netizen dan harapannya kamu mau jawab nih ya. Iya, insya Allah. Lama bisa dijawab. Jadi kita ini kenal ini lebih dari 10 tahun. Iya, Nah, benar. dan Marcel ini adalah generasi magician yang 2 generasi di bawah saya. Kalau di atas saya tuh ada Master Josandi, Iya, betul. ya kan? Ada Iya. Demian, Iya. terus di atasnya lagi ada Master Deddy Corbuzier Iya, gitu. betul. Nah, tapi nggak banyak yang tahu sampai akhirnya kamu menjadi viral. Pertama kali itu waktu dengan Cynthia Cynthia. Chandranaya. Iya, betul. Tapi kan jauh sebelum itu, nggak banyak yang tahu juga. Sebenarnya Marcel Radival ini adalah guru YouTube saya. Karena dia jadi YouTuber lebih awal dibandingkan Denny Darko. Iya, betul. Dan saya bilang waktu itu, pansos dong. Iya. Terus Tolong akhirnya, ajarin dong. iya tolong ajarin pansos. Iya, karena iya. kamu udah, Bikin waktu itu YouTube udah ya. berapa ratus ribu tuh. Udah 100, baru 100 ribu. Baru 100 ribu, Ah. aku belum, masih puluhan Belum, ribu kan. masih Nah, baru, iya. saya ajaklah dia datang ke studio saya saat itu. Iya, betul. Datanglah dia naik sepeda motor. Iya, sepeda motor. Terus bawa handycam. Iya. Dengan bangganya pamer handycamnya yang dibeli di marketplace second pada saat Iya. itu. Nah, nggak banyak yang tahu karena orang itu Marcel kebanyakan itu taunya udah sukses, udah beken dan nggak tahu perjuangannya. Perjuangannya, iya betul. Datang bawa handycam second waktu Iya, itu. Terus sama kamu motor. cerita nge-shoot, aku kan nanya, nge-shoot kontenmu tuh di mana sih? Karena selalu Iya. agak ke atas gitu. Waktu Iya. itu kamu bilang di mana? Ya di rumah, di belakang tembok biasa. Kan bukan rumah, malah kontrakan. Nah, Karena dulu kan usaha ayah bangkrut, dia Hmm. mau nggak mau tinggal di kontrakan kecil. Jadi sebelum saya syuting, itu ruang tamu yang tadinya ada bangku-bangku, saya pindah-pindahin dulu. Sumpah capek banget kalau tahu. berarti kalau udah beres dibalikin lagi. Iya, makanya kalau kamu lihat nih, teman-teman semua lihat di video-video dulu, muka saya agak-agak berminyak banget. Itu Kayak- karena geser-geser. Iya, betul. Abis make up saya geser-geserin dulu.
bangkunya karena nggak ada ruangan lagi. Tapi itu maksud saya adalah benar-benar video ini pun masih ada sampai sekarang ya? Masih ada sampai Dan kamu nggak malu ya mengakui itu ya? Ya nggak malu, memang seperti itu prosesnya. Biar ini loh, biar masyarakat bisa melihat juga hasil itu ada prosesnya di belakang. Iya, iya. Jadi nggak langsung blek, Ya. wih beruntung gitu, nggak bisa. Dan beli handycam aja waktu itu second belum bisa bikin jas kayak begini ya waktu Iya, itu ya? dulu. Nah ini Pak Darko ini salah satunya nih, satu-satunya orang yang ketika saya ketemu selalu yang dikomentarin jas. Iya kan, Sel, ini jas murah kayak gini, beli yang mahal dong. Nah, Iya kan, kayak di TV, di YouTube itu selalu gitu. Dan memang benar ternyata belakangan ini saya ngelihat, iya ya kalau jas-jas yang murah tuh kayak kurang enak dilihat. nah, Warnanya, bahannya dan sebagainya. Nah, baru-baru inilah saya coba deh seriusin di kostum. Dan bener aja, memang lebih enak dan fresh dilihat. nah, jadi lebih berani untuk menantang dukun palsu. Iya, bayangin kalau saya nggak dapet itu tuh. Dulu saya kepikiran kostum. Itu dia pertama-tamanya ya Pak Darko ini nih yang ngasih tahu bagaimana cara berkostum yang baik dan Oke, sebagainya. ya wes, jangan itu nanti takutnya terlalu keluar dari ini nih. Iya. Nah, tapi saya ngikutin juga dan pas kamu datang itu saya akan bilang nanti tahun depan kamu akan beli mobil. Iya, next time, Dan iya. bener ya mobil yang merah itu ya? Beneran. Itu masih ada mas sekarang? Masih ada. Dan Luar biasa banget. karena itu gini, Pak Darko, itu satu-satunya mobil pertama di keluarga besar saya yang belinya Keluarga besar itu kakek. Iya. Itu nggak pernah punya mobil. Nggak pernah punya mobil yang beli cash, nggak ngutang. Papamu pun Ngutang semua. dan akhirnya juga hilang mobilnya. Hilang karena bangkrut. Oke, kamu akhirnya tahu. beli mobil cash. Cash, iya. Luar biasa. Makanya itu kayak walaupun murah tapi bagi saya tuh kenangannya itu loh, kayak wah pencapaian pertama nih. Oh iya dong, dari handycam second Iya. sampai akhirnya mobil. Nah, itu dia. Ini mobilnya kayaknya nggak akan dijual ya sama Marcel. Iya, bener. Walaupun next time saya sama kayak motor. Iya. Mana? Kayak yang motor yang saya pakai itu sampai sekarang masih saya pakai. Nggak pernah saya jual. Nih luar biasa dan Jadi memang kenangannya tuh luar biasa. itu yang bawa hoki mungkin juga. Iya, nggak tahu sih insyaallah. Dan aku ingat banget waktu akhirnya terus setelah itu datang ke tempat usahaku tuh yang rice ball bareng sama partnerku tuh. Iya, benar. Terus aku akan ngebilang nanti tahun depan kamu akan 1 juta subscribers. Oh, iya. Nah, kejadian bener kan? Yang rice ball tuh yang masalah ini, yang anti tonjok ya? Iya, Iya. betul. Tapi waktu itu kamu masih 400.000 atau betul. ini kayaknya akan 1 juta nih. Dan Iya. ternyata beneran 1 juta tuh. Iya, betul. Dan saat itu aku bilang akan ada sebuah kasus besar yang akan menaikkan namamu menjadi viral. Itu videonya ada sih di Iya, channelmu. ada di Nah, channel saya. Jadi itu akan jadi sebuah bukti. Tapi, nah ngomong-ngomong viral sekarang ini, pertanyaannya satu, gimana rasanya jadi viral? Aduh. Jadi viral sebenarnya saya berusaha merasa biasa-biasa aja. Pak. Karena memang kalau misalkan nggak terlalu siap mungkin akan ada efek kayak star syndrome dan sebagainya. Tapi ketika saya menyadari semua ini ya saya yang dulu yang pakai handycam, yang pakai motor. Jadi semuanya ya saya hormati sebagai teman kayak wartawan. Ya ini teman-teman saya yang butuh kerjaan, yang mau memenuhi pekerjaannya gitu. Saya bantu gitu. Terus kalaupun TV banyak banget yang menghubungi ya ini mungkin mereka memang lagi butuh manfaat dari apa yang saya sampaikan gitu. Oke, kalau saya melihatnya itu saat menjadi viral, kita itu menjadi punya kesempatan untuk menyuarakan apa yang ingin kita suarakan lebih kuat lagi. Lebih besar lagi, betul. Walaupun ya kalau dibilang capek, banget capek. Tapi ya Contohnya gimana capeknya? Kemarin katanya ke Jakarta terus sampai iya, berapa podcast Senin ya? sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ceritain. Senin sampai Jumat itu gimana tuh? Jadi Senin sampai Jumat itu full sehari itu bisa 3 jadwal. 3 jadwal syuting sehari. Jadi benar-benar dari tempat A ke tempat B ke tempat C dan pembahasannya mirip-mirip semua sebenarnya. Oh iya, jadi kamu ngulang-ngulang cerita Iya, yang sama ya? Ulang-ulang cerita yang sama dan itu bukti dari kejujuran. Karena kalau misalkan nggak jujur mungkin Pasti ada bohongnya. iya, berubah-berubah kan keterangannya kan. Iya, Dari iya. situlah masyarakat juga bisa menilai. Kalau yang bohong itu biasanya berubah-berubah keterangannya. Nah, itu Senin sampai Jumat. Tadinya Sabtu Minggu nih ada juga. Harusnya, kalau Harusnya. diturutin. Iya, tapi saya masa nggak ketemu istri nih udah seminggu nih nggak ketemu istri. Wah, udah pusing juga. Nanti nggak ada jajan. Nggak boleh begitu. Maksudnya jajan makanan, Jajan ya. makanan. Karena kan nggak dimasakin sama Iya. istri, ya kan? Iya betul. Makanya akhirnya ya udahlah pulanglah. Pulanglah Sabtu Minggu nih gitu. Terus akhirnya kalau menurutku ya, Ah. viralmu itu pertama, kalau aku salah tolong dikoreksi, di Iya. TikTok awalnya. Oh iya. Ya, terus kemudian nonton di Facebook. Karena teman-teman yang tadinya itu
teman-temanku tuh kebanyakan itu kolektor action figure. Oh iya. Tiba-tiba membahas tentang pesulap merah. Nah, berarti ini berarti lagi viral banget nih. Iya. Tapi memang yang akhirnya membuat viral itu ada podcast Close the Door dari Iya. Master Deddy Corbuzier. Iya. Oke, nggak usah diceritakan tentang waktu di Padepokan Gus Samsudin dan sebagainya, itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dan kalau mau nonton podcast ada di Nikita Mirzani, ada Iya, di Deddy Deddy Corbuzier, Densu. Densu dan sebagainya. Hmm. Tapi gimana rasanya ngasih ratusan juta ke Master Deddy Corbuzier? Penontonnya berapa? 15 juta 15 loh. juta dalam waktu berapa hari doang? 3 hari ya? Itu luar 2 hari, biasa. 3 hari. Ya, beliau punya magnetnya sendiri. Iya, Tapi iya, betul. waktu membahas itu kayak semuanya tepat gitu loh. Iya, karena gini Pak Den, pada saat live IG itu nggak tahu kenapa ketika kita digerebek sama orang-orang sana, itu banyak yang langsung nge-tag Master Deddy Corbuzier, Master Corbuzier, Master Corbuzier. Jadi memang Master Deddy aja sampai bilang, "Sel, parah Sel, nama lu ada di Instagram gua semua." Di komentar gua nama lu semua katanya. Oke, jadi sebenarnya beliau itu nggak pengen ngundang kamu, tapi biar itu gangguannya selesai, Iya. ngundang kamu akhirnya. Bener, Master Deddy tuh nyampe bilang gitu. Tadinya awalnya pas gua ngelihat kok nih pada nge-tag Marcel nih ngapa nih gitu. Pas Master Deddy ngelihat, wah berantem sama dukun. Ah, Marcel mah emang berantem dukun kerjanya katanya. Awalnya saya nggak mau ngundang katanya, kata Master Deddy. Ah, emang dia berantem sama dukun kerjaannya gitu. Pas gue lihat lagi, kok ini beda nih, nyampe digerebek-gerebek gitu. Nyampe ditonjok-tonjok. Akhirnya diundang lah. Master Deddy pengen tahu sebenarnya kayak gimana. Itu kejadian gimana? Ditelepon sama Juju atau gimana tuh? Iya, ditelepon sama Juju. Karena kan Oh. baru kemarin kita tukeran nomor tuh pas kemarin itu. Oh, Kalau sebelum-sebelumnya ya kalau nggak Juju Tia. ya, Tia kan udah nggak di situ kecuali pas diundang lagi Iya, kan. betul. Akhirnya di kontak sama Juju, bisa nggak tanggal sekian? Tapi ada apa di balik yang kemudian tayang? Kan biasanya ada nih obrolan-obrolan yang nggak ada di podcastmu, yang tidak ditayangkan di Close the Door, yang kira-kira dibicarakan. Misalkan, wah Sel, lu kacau banget sih. Lu nggak inget anak istri atau ada nggak kata-kata apa? Ya sebenarnya dari yang dulu waktu yang pas anti tonjok itu, Heeh. Master Deddy udah bilang. Tapi kan kamu bawa bodyguard waktu itu. Iya. Theodorus Ginting. Iya. Di mana orangnya nih? Iya. Nah, apa yang diobrolin tapi nggak tayang tuh? Iya. Ya itu Master Deddy selalu ngingetin, Sel, hati-hati Sel, kayak gini tuh nanti bisa dicari orang gitu. Ini bahaya loh Sel gitu. Dan saya selalu jawab, saya bukan takut di dunia, tapi saya khawatir di kehidupan berikutnya itu ketika dimintai pertanggungjawaban. Iya. Gitu. Dan saya selalu bilang kayak gitu Master Deddy ya. Oh, oke, kalau siap ya silahkan gitu. Karena memang niatnya baik banget. Nah, Master Deddy itu baru terasa respect dengan saya banget ketika dapat alasan itu kemarin. Saya ceritakan, oh ternyata bukan pengen terkenal doang. Iya. Karena bagi Master Deddy Corbuzier awalnya mikirnya saya gitu, Pak Den. Loh, saya juga gitu. Iya, mikirnya untuk terkenal doang nih, untuk nyari duit. Nah, makanya Master Deddy mikir resikonya terlalu besar untuk itu. Gitu. Nggak sebanding dengan apa yang didapatkan. Oke. Nah, makanya Master Deddy ngasih saran itu pas saya denger alasan saya aslinya, baru dia ngerasa respect. Oh, ternyata bukan itu. Bahkan jujur, saat pertama kali itu terjadi, ini jujur ya, saya bilang demi Allah nih, Iya. saya pikir settingan. Waduh. Karena kamu tuh ketemu sama Ujang Bustomi. Oh iya, makanya ketemu sama iya. ketemu sama kalau kita bilang ini kan ahli spiritual kan, Iya. kan. Kalau Kang Ujang kan dia nggak menipu. Ya. Jadi dia juga jujur konten-kontennya itu Entertainment. Iya, betul. Dan ya nggak masalah dia dibilang seperti itu juga nggak masalah karena Iya. memang jujur dan nggak menduitkan masyarakat. Iya. Makanya saya mau coba kenal dan ternyata baik banget orangnya. Nah, dari situ oke nih. Tiba-tiba ada orang ini. Iya. Tapi sebenarnya mungkin waktu itu kalau nggak ada Pak Lurah sama Pak Lawyer pengacaranya, bener. mungkin baik loh orangnya. Iya kan? Bener. Harusnya iya. Iya. Soalnya saya kalau lihat Gus Samsudin tuh wajahnya selalu tersenyum. Orangnya tuh kan wajahnya tuh fun gitu loh, iya kan? Saya pikir gitu, Pak Den. Gini, saya pikir nih, kan dia udah undangan terbuka. Mau datang perang monggo, mau datang baik-baik monggo, nggak akan diusir kan gitu. Oke. Saya pikir tuh, wah nih pas ketemu dia mau menjelaskan nih kenapa pengobatannya pakai trik. Yes. Saya pikir gitu, baik-baik nih. Nanti saya bantu. Kasih alasan mungkin ada orang-orang yang percayanya disantet, diguna-guna. Makanya harus pakai trik. Saya pikir gitu kan. Kok malah pengacaranya datang. Iya, salah paham jadinya. Iya, jadi salah paham dan rusuh begitulah. Iya. Itu Ya, sangat disesalkan sih. Dan itu. ya akhirnya jadi begini karena kalau menurutku sih Marcel sendiri nggak punya keinginan untuk yaitu tadi ya melakukan penutupan juga enggak kan? Enggak. Kamu nggak bilang kalau ini palsu kamu harus tutup. Iya. Enggak juga Saya seperti tutup itu. channel iya, Pak. Iya. Kan enggak. Kalau tutup Padepokan Enggak, iya. Dan banyak banget nih, Pak Den. Kan sekarang nyampe ke kasus hukum nih ya. Iya Banyak betul. yang jadi pertanyaan adalah mau laporin balik atau enggak? Iya, gitu. iya. Karena
tadinya saya kepikiran kebawa emosi kan. Hmm. Kok malah jadi kehukum nih? Ya. Saya pengen laporin balik nih tadinya. Ha-ha. Tapi saya pikir-pikir lagi, loh tujuan saya utamanya ini kan untuk edukasi nih, Ya. untuk pembuktian, Ya. bukan untuk memenjarakan orang. Betul. Kayaknya terlalu kejam banget kalau sampai saya tuh menjarain dia karena dia punya anak istri juga. Ya. Gitu kan. Saya pengen cuma klarifikasi doang loh. Mungkin saja itu juga bukan keinginan si Gus Iya. Samsudin. Mungkin orang-orang ada Di yang sekitar ngomporin, iya. Nah, yang Iya. kalau menurut saya saat itu, makanya saya bilang, saya tidak menuduh siapa-siapa, ini hanya dugaan. Tapi kalau saat itu kamu bisa ketemu secara langsung, Iya. mungkin ya sudah, Ya akan udah. bisa ngobrol Iya, sepertinya. Jadi seharusnya komunikasi ini diutamakan dibandingkan kalau ternyata orang kan bilang gini, orang pintar membangun jembatan, orang bodoh Iya. membangun tembok. Tembok. Saya kira waktu itu, aduh ini sayang banget gitu loh. Iya, iya. Kalaupun ternyata waktu itu diminta untuk, ya sudah live-nya tolong di stop dulu, tapi saya mau nemuin secara langsung. Nggak masalah Iya, juga bener. kan? Iya. Kayak dia keluar terus ngomong, nih Sel, live-nya stop dulu ya, kita Betul. ngobrol dulu. Betul, Gitu. Itu ya kita oke nih, kalau dia mau mengakui ya, betul. memberi alasan, mengedukasi, kita ya saya bantu juga. Iya, Tapi masalahnya di sini malah dia berusaha menutupi dan yang datang pengacaranya dan sebagainya. oke. Tapi bicara dari sini dan Hmm. cerita tentang, tadi kan aku cerita, aku tahu banget Iya. waktu kamu awal karirnya seperti apa. Bahkan ya kita selalu berpikir bahwa sebagai seorang magician, mimpi kita itu kan menjadi terkenal seperti Master Dedi kan ya. Iya, Dulu benar. seperti itu. Semua orang pasti gitu Ya, ya. kamu pun juga dulu nonton The Master, Iya. datang secara langsung. Saya minta foto sama Pak. Nah, makanya. Parahnya saya ingat banget, ada fotonya sampai sekarang. Saya minta foto sama Denny nih, masih sekolah waktu itu. Nah. Pak Den, foto. Oh iya. Set. Pas mau foto 1 2 3 Pak Dennya ada yang wawancara sana. Set nengok ke sana. Jadi saya ngelihat sana Pak Denny Itu fotonya kalau ada bersejarah tuh. ada. Itu karena apa? Karena kadang-kadang makanya saya juga memberikan apa ya, kalau saya bilang ini mungkin sepatah dua kata, Iya. patah kata, secapek apapun. Kalau Iya. yang interview itu wartawan, Wartawan, sebisa iya. mungkin kita sampaikan. Karena yang membuat viral kamu itu sebenarnya mereka, Iya betul. bukan artinya apa, tapi kan kamu ingin menyuarakan sesuatu kan. Menyuarakan sesuatu. Nah, mereka ini yang membantu menyuarakan. Nah, Iya. tapi berbicara tentang itu, tadi saya tanya tentang mimpimu dari dulu nonton waktu kamu sekolah sampai malam banget, Iya. sampai pagi, Iya, nyampe nonton saya, Master Iya, Joe, Master Joe, Limbat dan Limbat. sebagainya. Sampai akhirnya kamu mencoba untuk belajar sulap, Iya. ya kan, terus lihat Iya. orang-orang main sulap, beli wig, Iya, main iya. sulap, main juga di Iya, tempat Pak Magic House saya Iya, waktu betul. itu, bukan Magic House, House of Trick. House of Trick ya. Ya, dan apakah ini adalah sesuatu yang kamu memang impikan? Sampai akhirnya jadi viral karena kamu membongkar satu trik perdukunan. Kalau mimpikan dulu saya memang kayak kalau saya nih Pak Don, saya sering banget dulu kayak kayak muncul gambaran gitu, dikerubutin, banyak orang dimintain informasi, dan itu terjadi sekarang. Nah nggak tahu apakah itu sebuah kepercayaan belief sampai terbuat visual atau memang firasat gitu. Oh, atau mungkin ada dukun yang mengirimkan itu visionnya ke kamu di beberapa tahun yang Visinya, lalu ya. Nah, Iya. kalau dibilang impian sih sebenarnya impian saya nggak pengen gimana sampai kayak sekarang ini, saya juga nggak nyangka. Kan niat saya pengen ya edukasi kayak yang dulu-dulu. Iya, Kan nggak iya. nyampe seviral banget kayak sekarang nih. Betul. Dan Ini semua Pak Den, ya kan TikTok, Ya. Facebook, Ya. isinya saya semua nih. ya makanya di detik itu kamu itu Detik ya tagarnya itu masih tetap ada. Iya betul. Dan saya pengen bilang kalau Sel, di titik ini Hmm. adalah titik yang paling penting dalam hidupmu. Iya. Bukan artinya kamu paling terkenal, tapi Iya. coba suarakan apa yang pengen kamu suarakan. Ya. Karena saat ini semua orang sedang mendengarkan. Iya betul. Insya Allah semoga makin banyak nih masyarakat Indonesia yang teredukasi juga kan. Amin. Iya, Tapi itu tadi berarti ini adalah satu hal yang kamu pernah impikan, tapi ya bukan exactly seperti ini. Iya, bukan. Tapi sebenarnya kamu pun tidak memimpikan ini, cuman melakukan sesuatu secara istiqomah. Iya. Ya kamu bongkarin triknya. Kamu nggak bongkar orangnya kan? Yang Nggak. kamu bongkar adalah triknya. Iya betul. Dan kamu nggak menyalahkan mereka, tapi kamu menganggap ini kayaknya dilakukannya dengan cara ini. Iya betul, saya praktekkan, saya jelaskan gitu kan. Saya nggak pernah menghina pribadinya, karena saya berharap bahkan yang saya reaction itu harusnya bisa tobat lah gitu, seenggaknya, ya kan. Makanya saya nggak pernah ngata-ngatain sebuah pribadi, seseorang. Yang saya bahas adalah apa yang dia lakukan. Oke. Nah, kalau kamu dengan itu semua, pas kamu datang dulu pun dan sebagainya kan masih sendiri.
Iya. ya kan? Iya, Ya, dan karena nggak ada yang peduli. iya, maksudnya juga belum nikah kan waktu itu, ya. Iya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti sekarang Ah. ini, kalau orang tuamu ya udah pasrah lah ya, karena kan udah namanya darah daging ya Iya, sudah, iya. kamu seperti ini cuman bisa mendoakan. Iya, betul. Istrimu ini apa nggak mikir sejuta kali menikahi seseorang yang mau membongkar sesuatu yang dikultuskan di masyarakat, Iya. yang juga kan pasti mengancam keselamatan. Iya, Gimana iya. pendapat orang-orang yang bukan sedarah dengan kamu? Yang saat ini akhirnya hidup serumah, Iya. jadi keluargamu. Coba Iya, ceritain. oke. Kalau istri sendiri kemarin pas kejadian tuh dia nangis-nangis pas saya ke Blitar sana. Bener. Beneran nangis. Ini bukan dramatisir kan? Bukan. Kan settingan juga kan? Fit call, iya, pas fit callan sama saya tuh dia mikirnya udah, wah kayaknya nggak bakal pulang nih gitu. Oh. Udah mikir sampai ke situ. Saya pun teman-teman saya kru juga berpikir kayak gitu. Kayaknya ini nggak bakal pulang nih gitu. Makanya teman saya ada yang nyampe, "Woi, jangan sentuh gitu." Oh iya. Karena khawatir dikeroyok dan sebagainya. Dan bahkan itu ketika kita mau pulang, Pak Den, yang ke penginapan, kita sampai minta pendampingan polisi kan. Oh. Minta pendampingan polisi. Sampai temenmu 2 ketinggalan itu ya? Enggak, bukan ketinggalan tuh. Itu framingan mereka, ketinggalan. Oh, Jadi terus? sebenarnya kita memang konsepnya adalah berempat naik taksi online, yang 2 ini naik motor, jagain kita di belakang. Oh, oke. Jadi kalau terjadi apa-apa, ada hasil rekaman nih gitu. Ini dibawa kemana dan sebagainya. Malah yang 2 ini yang ditahan sama mereka. Ketahuan gitu. Nah, ya kayak gitulah. Kalau istri sendiri sampai nangis-nangis. Pas Terus? pulang ya gitu, dia bersyukur banget masih bisa pulang gitu. Nah, setelah itu kamu terus dibilang, udahlah, udah jangan Enggak. diulang lagi ya. Enggak, karena dia tahu prinsip saya. Saya udah bilang kan, kayak dia bilang gini, udahlah jangan kayak gitu-gitu lagi gitu. Kamu tuh mempertaruhkan nyawa. Saya bilang ke dia kayak gini, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan, karena udah ditakdirkan akhir dan mulainya. Saya bilang kayak gitu. Oke. Tapi ya tetap kalau pemikiran dia mungkin nggak seperti pemikiran saya, makanya khawatirnya berlebihan. Betul. Iya. Makanya saya kan mikir kan, kalau ya saya kan tahu karena saya YouTuber Iya. juga. Lihat kontenmu dengan ratusan ribu viewers sebelum ribut ini ya. Iya. Masa uang segitu nggak cukup sih? Makanya kan saya Iya. pikir mau Iya, cari uang iya. lagi dengan cara apa gitu loh. Nah, itu tapi dia, ternyata kan kamu, ya selama ini saya sama kayak Master Dedi. Iya. Saya pikir kamu punya satu belief Iya. untuk melakukan itu, tapi nggak akan sekeras itu. Tapi setelah melihat ini, ini orang emang nekat sih. Emang kalau nggak nekat itu tadi memiliki satu hal yang benar-benar sangat dipercaya Iya. untuk ini benar. Tapi apa sih yang kamu harapkan sebenarnya? In the end itu hasil akhirnya sebenarnya apa? Dengan kamu mempertaruhkan nyawa kalau kata Iya, istrimu iya. ya. Pergi jauh, terus melakukan hal itu tadi. Ya, saya berharapnya sih kembali lagi dari awal saya mulai itu, saya pada saat orang tua saya bangkrut itu usahanya, saya berpikir nih, saya nggak ada kerjaan Pak Den waktu itu. Kerjaan nggak ada, job sulap nggak ada. Iya. Karena ya belum ada karakter dulu kan. Betul. Iya, terus penghasilan nggak ada, mau jajan nggak bisa gitu. Nah, saya mikir di situ naik ke genteng, saya nangis-nangis doa. Ini gue ngapain sih dihidupin gitu? Ini bukan drama settingan juga kan? Beneran. Kamu beneran nangis ke atas itu? Ini saya udah pernah ceritain di Kang Sule juga. Oh. Makanya sempat viral. Tapi Iya. jarang banget yang bahas tentang ini nih. Oke. Makanya ini perlu dipertegas. Ya, saya nangis-nangis ke atas sama Allah. Saya doa sama Allah Azza wa Jalla. Minta pekerjaan seenggaknya bisa buat jajan gitu ketika ngumpul. Oke. Karena ketika ngumpul sama teman-teman pesulap, saya dan teman saya yang kemarin teriak-teriak itu, berdua itu doang yang nggak jajan. Karena kita nggak punya uang. Padahal kamu pengen banget ngumpul sama teman-teman sulap yang lain. Pengen. Karena nggak punya ongkos dan sebagainya gitu. Nah, di atas itu saya nanya, ini kalau emang saya nggak bermanfaat untuk kehidupan, ya udah ngapain dikasih nyawa gitu. Saya mikir, tolong dong kasih sesuatu tanggung jawab yang bisa saya kerjakan kalau memang saya berguna untuk dunia ini gitu. Ya mungkin jawaban dari itu semua ya sekarang ini. Gitu. Makanya ya udahlah. Kayak apapun resikonya saya terima. Gitu. Oke, cuman itu jadi tahun berapa tuh terjadinya? Waduh, tahun 2013, 2012. Itu benar-benar bangkrut. Nol, saya benar-benar titik nol. Semua yang tadinya saya kenal menjauh semua. Itu kamu nggak pernah cerita karena kejadian yang kita di House of Trick itu 2015, aku masih ingat. Iya. Nah, itu kan di House of Trick kan kayak ya saya sulap seadanya kan pada saat itu juga. Betul. Nah, untung alhamdulillah Pak Darko tuh ngasih kesempatan tuh. Pada saat itu. Makanya kayak dulu termasuk yang masuk ke proposal saya. Jadi sebelum YouTube
saya sempet naruh-naruh proposal. Hmm. Nah itu pernah perform di House of Three gitu-gitu, saya masukin juga di situ. Amin. Iya. Akhirnya ada sesuatu yang juga menemani seorang Marcel Radival Iya. sampai akhirnya menjadi pesulap merah Iya, ini betul. tadi ya. Tapi orang tuamu dan orang-orang ini nggak pernah nyuruh, udahlah jadi dagang aja lah atau apalah gitu loh. Maksudnya yang lebih Iya. aman gitu. Apa namanya? Jihadnya kan bisa dengan cara yang lain. Iya. Ya sebenarnya kalau orang tua sih dari dulu ngebebasin Pak Darko. Mau jadi apa kek, mau ngapain gitu. Orang tua bebasin aja. Nah, kalau untuk kayak sekarang ini mereka justru malah mungkin bangga ya, merasa bangga malah kayak ngomongin ke itu anak saya loh gitu. Karena mereka nggak terlalu melihat resikonya sebenarnya. Saya nggak pernah cerita ke mereka ancaman yang saya dapetin dan sebagainya gitu. Nah, tapi masalah itu tadi, tapi nggak ada artinya kamu punya satu bad experience atau pengalaman traumatik sama dukun sebelum nggak ada ya? Traumatik nggak ada. Sebenarnya saya miris karena banyak masyarakat Indonesia yang ketika kita main sulap udah latihan sedemikian rupa nggak dihormati. Tapi giliran kita trik sulap itu digunakan sama dukun-dukun berkedok agama, dukun-dukun berkedok budaya, ini malah dihormati, dianggap asli. Itu sebenarnya yang salah satu faktor yang membuat saya berani juga. Oh, Karena apakah mungkin karena kita memang punya, orang ada yang bilang nih, animisme, dinamisme orang Indonesia. Ada nggak sih hubungan dengan itu sampai akhirnya segala hal itu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang dulu nenek moyang kita percayai? Iya sebenarnya sih nggak ada ya. Saya niatnya faktornya dua itu doang tadi. Karena kan kayak kamu kan juga tahu tuh mempelajari filosofis debus dan sebagainya. Coba ceritain deh itu. Oke. Iya kayak misalkan ada makanya lagu Pak Den pasti tahu Republik Sulap. Oh iya. Indonesia Republik Sulap. Ya betul memang. Karena memang budaya kita itu banyak banget yang menggunakan sulap. Contohnya debus. Debus sulap, keajaiban. Ya kan? Nah, itu sebelum adanya TV dan handphone. Jadi hiburan tuh masyarakat Indonesia kreatif banget dalam menciptakan hiburan dan mengumpulkan masyarakat untuk menghibur. Debus. Ada lagi sintren, tahu Pak? Ya, tahu sintren. Sintren yang berubah ini kostum, ditutupin pakai kandang ayam. Betul. Budaya Indonesia juga. Itu kalau sekarang kan bilangnya kan changing dress. Yeah. Kita udah ada tuh puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu ya. Kalau barat changing dress. Iya. Nah, itu kan yang perlu dihormati. Tapi ada lagi tatung, pernah tahu? Yang ditusuk-tusuk. Oh iya, tahu. Nah, itu kan ditusuk beneran gitu. Yeah. Itu sebuah keajaiban kan ditampilkannya. Nah, itu kan juga budaya. Nah, masalahnya adalah jangan sampai budaya-budaya ini disalahgunakan oleh dunia perdukunan sama oknum-oknum manusia ini. Iya. Makanya saya bongkar dan saya jelaskan apa benarnya kayak debus. Kenapa kok dia menyayat lidah gitu kan, itu ada alasannya. Apa alasannya? Ya kayak menyayat lidah itu filosofinya adalah ingin menunjukkan bahwa lidah itu lebih tajam daripada golok atau tajam. Oh iya. Berarti kalau golok tidak bisa melukai lidah lebih tajam. Iya, lidah itu lebih tajam. Maka dari itu hati-hati dan jaga lidah kamu agar tidak menyakiti orang lain. Itu sebenarnya bentuk gambaran dari fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi sebenarnya. Iya, dan artinya kamu ini tidak berusaha untuk melawan hal yang sudah ada di masyarakat kita, tapi kamu berusaha untuk malah membedakan karena banyak orang yang menyalahgunakan. Iya betul, saya bukan malah ingin menghancurkan budaya, tapi saya ingin mengenalkan budaya aslinya tuh ya seperti ini gitu. Maksud dari budaya ini diciptakan tuh kayak gini gitu. Betul, karena yang saya pikirkan itu adalah zaman dulu aja itu Sunan Kalijaga itu menyebarkan Islam itu nggak secara, mohon maaf ya kalau aku bilang radikal kayak kamu ini, enggak gitu loh. Dia kan masuknya itu dengan orang Jawa suka wayang, ya sudah dia masuk dari situ ya, terus menceritakan bahwa kalimat syahadat itu adalah jimat kalimosodo. Nah itu kan jadi saya pikir ini Marcel kok berusaha untuk radikal seperti ini, tapi memang apa yang ada di masyarakat ini memang udah nggak bisa diselamatkan lagi, udah nggak bisa pelan-pelan dikasih tahu. Iya betul. Karena dulu saya pernah nyoba pelan-pelan, dituduhnya, wah lu cuma ngomong doang, lu praktekin kalau bisa. Saya praktekin, datengin kalau bisa. Saya datengin, jangan menghancurkan rezeki orang. Jadi apapun yang saya lakukan salah. Iya kan, aneh banget. Giringan netizen tuh yang pembela dukun, tapi kalau untuk yang kebenaran fakta sebenarnya kayak gimana, banyak juga yang mendukung gitu dari dulu. Bener. Nah, agar ini lebih tajam, aku akan undang satu orang yang yaitu tadilah
Kalau kamu pernah nonton saya kan? Iya. Nah, di atas panggung kan. Saya pernah nonton orang ini sebelum saya jadi pesulap. Iya, benar. Jadi kalau istilahnya kamu belajar ke saya belajar ke orang Iya, ini iya, nih. iya. Jadi ini kakek guru sebenarnya. Oke, kita akan undang orang ini. Sekarang ada malah efek termarcel gitu. Netizen. Kalau dulu ya 13 tahun yang lalu itu yang happening itu The Master. Ya, Kita ya. iya, Betul. benar. Sekarang The Marcel. Waduh. Saya baru kali ini ngelihat tayangan sulap, komentarnya, "Wih, keren ya. Oh Wih, iya, bagus ya. betul. Wih, belajarnya berapa lama? Di mana tuh?" Baru kali ini. Kemarin komentarnya, "Ah, itu matrik. Ah, itu mah bohongan." Iya, iya. Gimana rasanya itu? Aduh, kalau saya cerita menangis itu. Menurutku iya. Apa-apa. Jangan itu nanti hitam-hitamnya. Iya. Karena saya